teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Putri Ramadhani dengan NIM 2011213034 dari kelas A4 Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah masalah gizi di Indonesia. Sebelum itu, kita perlu tahu apa itu masalah gizi. Masalah gizi adalah gangguan kesehatan dan kesejahteraan seseorang, kelompok orang, atau masyarakat sebagai akibat adanya ketidakseimbangan antara asupan atau intake dengan kebutuhan tubuh akan makanan dan pengaruh interaksi penyakit atau infeksi. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai permasalahan gizi yang paling lengkap. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa masalah gizi di Indonesia cenderung terus meningkat, tidak sebanding dengan beberapa negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Berikut beberapa masalah gizi yang ada di Indonesia. Yang pertama, stunting. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Adapun ciri-ciri stunting pada anak, yang pertama, tanda pubertas terlambat, yang kedua, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar, yang ketiga, pertumbuhan gigi terlambat, yang keempat, pada usia 8-10 tahun, anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan eye contact. Yang kelima, pertumbuhan melambat, dan yang terakhir, wajah tampak lebih muda dari usianya. Adapun cara mencegah stunting, yang pertama, penuhi kecukupan nutrisi ibu selama kehamilan dan menyusui. Yang kedua, memberikan ASI eksklusif dan nutrisi penting lainnya kepada si kecil. Yang ketiga, rutin memeriksakan kehamilan serta pertumbuhan dan perkembangan anak setelah lahir. Dan yang terakhir adalah menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Yang kedua, gangguan akibat kekurangan iodium. Kekurangan asupan iodium menyebabkan penurunan produksi hormon tiroid di dalam tubuh hingga menyebabkan penyakit gondok. Ketika terjadi pada ibu hamil, kekurangan iodium akan meningkatkan risiko terjadinya keguguran, kematian janin, hingga gangguan tumbuh kembang anak berupa kretinisme. Yang ketiga, anemia defisiensi besi. Anemia defisiensi besi terjadi karena tubuh kekurangan zat besi sehingga jumlah sel darah merah yang sehat berkurang dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Yang keempat, obesitas atau kegemukan. Obesitas adalah kelebihan berat badan sebagai akibat dari penimbunan lemak tubuh yang berlebihan. Faktor risiko yang menyebabkan seseorang terkena obesitas yang pertama, masalah sosial dan ekonomi, yang kedua, genetik, yang ketiga, gaya hidup, yang keempat, konsumsi obat-obatan, yang kelima, tidak aktif, dan yang keenam, diet tidak sehat. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi yaitu faktor yang paling dialami oleh banyak keluarga di Indonesia adalah masalah ekonomi yang sangat rendah. Yang kedua, faktor pendidikan. Itu tingkat pendidikan yang rendah membuat orang tua tidak mampu menyediakan asupan yang baik bergizi bagi anak-anak. Yang ketiga, faktor perilaku orang tua. Orang tua sangat membutuhkan bimbingan dari para ahli medis dalam mengatasi masalah gizi dan kesehatan. Indonesia, satu dari banyak negara di dunia yang sangat diberkahi dengan kekayaan alam beserta isinya. Pemandangan hijau, kekayaan laut, maupun keindahan budayanya. Namun, di balik itu semua, rupanya Indonesia memiliki cerita yang sangat kompleks di dalamnya mengenai kasus kekurangan gizi. Data UNESCO pun menetapkan Indonesia berada di jajaran 5 besar dunia untuk kasus malgizi. Banyak komponen yang dinilai menjadi beberapa penyebab kekurangan gizi. Antara lain yang paling mengakar ialah masalah kemiskinan beserta tingkat pendidikan yang rendah. Sedangkan faktor penyebabnya dapat melalui 2 tipikal cara. Pertama, konsumsi makanan yang tidak memenuhi jumlah dan komposisi zat gizi yang memenuhi syarat. Dan yang kedua adalah penyakit infeksi yang berkaitan dengan tingginya kejadian penyakit menular
dan buruknya kesehatan lingkungan. Itu semua dapat berpengaruh semenjak generasi balita. Salah satu contohnya ialah data riset kesehatan dasar atau Riskesdas yang dilakukan pada tahun 2007 dan 2010. Merujuk pada asupan kalori dan protein anak balita masih di bawah angka kecukupan gizi atau AKG. Akibat dari keadaan tersebut, anak balita perempuan dan anak balita laki-laki di Indonesia mempunyai rata-rata tinggi badan masing-masing 6,7 cm dan 7,3 cm, lebih pendek daripada standar rujukan WHO tahun 2005. Jika pertumbuhan balita sejak dini saja sudah dihantui oleh kekurangan gizi, lantas adakah pergerakan yang dinilai dapat berkontribusi untuk memerangi kasus malgizi atau kekurangan gizi sebelum anak-anak kita menyentuh jenjang dewasa? Nah, bagaimana peran sarjana kesehatan masyarakat mengatasi masalah gizi di Indonesia? Upaya yang dilakukan oleh mahasiswa FKM diantaranya adalah dengan melakukan penyuluhan akan pentingnya 1000 hari pertama kehidupan kepada ibu-ibu yang sedang hamil ataupun yang memiliki balita. 1000 hari pertama kehidupan sangat penting sebab di masa itulah terjadinya pembentukan tumbuh kembang anak yang terdiri dari 270 hari selama kehamilan dan 730 hari pada 2 tahun pertama kehidupan seorang anak. Jika pada masa itu ibu tidak memberikan asupan gizi yang cukup pada anak, maka si anak akan mengalami masalah gizi buruk yang nantinya akan menimbulkan berbagai penyakit. Mahasiswa SKM juga berperan penting dengan melakukan kegiatan K4 atau kunjungan ibu hamil saat trimester 3. Kegiatan tersebut berguna untuk mengetahui kondisi ibu dan si buah hati dalam menyiapkan persalinannya serta mengetahui status kesehatan ibu dan anaknya. Selain itu, pemerintah juga berperan besar dalam menjaga keseimbangan supaya perbaikan ekonomi juga dapat dirasakan oleh masyarakat kelas bawah dan juga kebiasaan untuk menggalakkan empati pada sesama seperti bantuan sembako yang tepat pada sasarannya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.